Hai hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Anissa AE Channel. Maaf ya, udah menghilang beberapa hari. Sampai lama ya nungguinnya ya. Oke, masih di novel Istri Kedua Gus, karya saya sendiri. Oh ya, novel ini sudah ada di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi buat yang mau novelnya, bisa cus langsung ke toko buku. Oh ya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan. Neng Miftah menggigit bibir. Tak tahu harus menjawab apa pada pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Nisa. Sementara Gus Azam memandang sayu pada istri keduanya. Nis, jangan bilang gitu sama Neng dan Gus. Bune juga, kok bisa-bisanya menikahkanku dengan lelaki beristri? Bune juga perempuan. Apa Bune mau jadi istri kedua? Ucap Nisa tak suka. Bugini mengelus dadanya perlahan. Tak menyangka bahwa putri sulungnya akan berkata seperti itu. Sebagai wanita, jelas dia mengerti apa yang dirasakan Neng Miftah. Namun sebagai ibu, tak ingin kesempatan emas hilang begitu saja. Saat ini, siapa yang ingin meminang Nisa? Bahkan sejak kecil sudah menjadi bahan bulan-bulanan teman-temannya. Bugini mengusap air mata yang mulai menetes. Neng Nisa, jangan ngomong seperti itu sama Bune, ucap Neng Miftah kaget. Jangan panggil aku dengan sebutan Ning. Aku bukan anak kiai seperti kalian. Tapi aku juga manusia yang punya perasaan. Tega sekali kalian mempermainkanku seperti ini. Nisa! Sebuah bentakan membuat ruangan menjadi sunyi. Suara Pak Sukir seolah bisa meruntuhkan dinding tinggi yang baru saja dibuat oleh Nisa. Jika dengan ayahnya, Nisa sama sekali tak berani membalas ataupun mengatakan hal yang ada di dalam hati. Jika ada satu orang yang ditakutinya, itu adalah sang ayah. Pak E jahat sama Nisa, ucap Nisa pelan setelah terdiam lama dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak E cuma ingin yang terbaik buat kamu, Cah Ayu, bisik Bugini. Apa yang selama ini Pak E ajarkan sama Nisa? Apa Pak E dan Bune ingat ujangan kalian dulu? Seburuk-buruknya Nisa, jangan sampai Nisa ngerusak perkara Ayune Uwong. Jangan sampai Nisa menjadi penghancur rumah tangga orang lain. Lah ini, tiba-tiba saja Nisa sudah jadi istri kedua. Ini apa maksudnya? Pak E dan Bune bahagia di atas penderitaan Neng Miftah. Begitu. Air mata meluncur satu demi satu dari sudut mata Nisa. Hatinya sakit dan perih menyadari bahwa hidup tak pernah berpihak padanya. Bune pernah bilang sama Nisa, semua orang itu sama. Mereka punya perasaan yang akan sama sakitnya bila disakiti. Saat Nisa dihina orang lain, Bune yang selalu bilang kalau Nisa gak boleh balas. Nisa gak boleh menyakiti. Lah ini, Nisa gak kenal dengan Neng Miftah. Tiba-tiba saja sudah menyakiti dia. Air mata yang ditahan akhirnya luruh juga. Wajah Neng Miftah yang putih ini memerah. Satu persatu air mata ikut jatuh, membasahi kerudung besarnya. Disusutnya air mata itu pelan. Perkataan Nisa yang berpihak padanya sebagai istri pertama
membuat Neng Miftah tak lagi bisa berkata-kata. Mungkin Nisa memang tak cantik, namun hatinya baik. Apa itu yang membuat Gus Azam sungguh jatuh cinta pada wanita itu? Jenengan Ning, kenapa mau-maunya mendampingi Gus Azam ke sini? Neng Miftah masih sehat kan? Kenapa nggak ditapok aja tuh Gus Azam yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik? Baru juga nikah, udah nikah lagi. Jenengan niku napa pun tertutup matanya. Jenengan niku ayu nemen. Kok ya purun mawon diplekuto kali Gus Azam. Kali ini sebuah hujatan meluncur untuk Neng Miftah. Neng Miftah mengusap air matanya yang semakin deras. Iya, matanya tertutup oleh cinta yang diberikannya untuk Gus Azam. Cinta yang jelas-jelas bertepuk sebelah tangan, namun tetap berusaha dipertahankan. Pernikahan dengan perjodohan yang dilakukan dua kiai besar. Neng Miftah bahagia saat mendengar akan dijodohkan dengan Gus Azam. Tapi sayangnya, sang suami tak mencintainya. Bahkan malah meminta untuk menikah lagi. Sebuah hal yang konyol. Kamu Gus, jadi lelaki bu ya jangan rakus. Kurang ayu nopo Neng Miftah, kok bisa-bisanya malah menikah lagi dengan saya? Kenapa? Alasannya apa? Apa Neng Miftah kurang hebat diranjang? Apa kasihan sama saya karena gak ada yang lamar? Alasan klasik kalau niatnya cuma nafsu. Kali ini Nisa tanpa unggah-ungguh juga berkata sambil menunjuk suaminya. Hatinya pilu bercampur menjadi satu dengan sedih dan kecewa. Jika bisa diucapkan, akan diucap semua yang mengganjal di hatinya. Nisa! Sebuah suara lagi-lagi membuat ucapan Nisa berhenti. Nisa menyusut air matanya, lalu menarik napas panjang. Sangat panjang hingga udara terasa memenuhi dadanya. Dikeluarkannya perlahan untuk menetralkan gejolak yang ada di dalam jiwa. Nggih Pak ucap Nisa pelan sambil menunduk. Kamu ke dalam sama Bune, bawa baju dan barang-barang yang perlu kamu bawa. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu berkata akan manut sama pilihan Pak Berarti kamu setuju dengan pernikahan ini. Tapi Pak kamu sudah bukan tanggung jawab Pak dan Bune lagi. Kamu sekarang adalah tanggung jawab Gus Azam yang sekarang sudah menjadi suamimu. Dengan langkah berat, Nisa mengikuti Bukini yang menggamit lengannya untuk pergi dari ruang tamu. Hatinya sungguh tak ikhlas jika harus menjadi istri kedua. Tapi membantah ayahnya juga tak mungkin. Tiap kata yang keluar dari mulut Pak Sukir seolah titah raja yang tak bisa dibantah. Pengampunten Gus, Neng, Nisa memang anaknya seperti itu, ucap Pak Sukir tak enak hati pada dua tamu yang telah menjadi keluarganya. Tidak apa-apa Pak, mungkin dia terlalu kaget karena langsung menjadi istri saya, ucap Gus Azam memaklumi. Gus, bisa kita membicarakan sesuatu? Kata Neng Miftah parau. Nggih Neng, monggo ke mobil, ucap Gus Azam. Pak, saya permisi dulu. Pak Sukir mengangguk, lalu melihat dua orang itu meninggalkan ruang tamu. Hatinya bergejolak. Bagaimana jika tiba-tiba saja Neng Miftah tak menerima Nisa karena fisiknya? Atau Neng Miftah mau melamarkan Nisa karena wajah putrinya yang buruk rupa.
Bagaimana jika Gus Azam memang hanya ingin memanfaatkan Nisa? Lelaki yang sudah berumur lebih dari setengah abad itu memandang sendu. Dia gelengkan kepala pelan, mengusir segala prasangka yang mulai merasuk di otaknya. Gus tidak salah memilih istri, tidak salah mencintai orang, tanya Miftah setelah mereka telah berada di dalam mobil. Tidak ada yang salah, Neng, ucap Gus Azam sambil memandang mata Neng Miftah yang masih basah. Apa yang Gus lihat dari Nisa? Bahkan lebih cantik saya daripada wanita itu. Ego yang ada di dalam hatinya mulai meraja. Segala tanya mengumpul di benaknya. Gus Azam melihat Neng Miftah dengan pandangan teduh. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, saya mencintainya. Dia yang memang selama ini saya cari. Dia? Apa bagusnya dia? Apa yang Gus lihat dari wanita seperti Nisa? Neng, tidak semua kecantikan dinilai dari rupa. Neng Miftah memang cantik, bahkan lebih cantik berpuluh kali lipat dari dia. Entahlah, Neng, saya juga tidak tahu mengapa begitu mencintainya. Sejak kapan? Bahkan Gus Azam tidak pernah menceritakan tentang dia pada saya. Hati Neng Miftah bagai dicubit saat menyadari bahwa suaminya memang lebih mencintai Nisa, wanita miskin dan buruk rupa, daripada dirinya. Sejak dulu, bahkan sebelum kita saling mengenal di Kairo. Lantas, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang menjadi istri pertama? Tanya Neng Miftah dengan air mata yang mulai jatuh satu persatu lagi. Seharusnya saya yang tanya, kenapa Neng Miftah mau saja dijodohkan dengan saya? Gus Azam menarik napas panjang. Gus, ini terlalu menyakitkan. Apa kata orang-orang? Apa kata para santri saat mengetahui Gus kesayangan mereka mempunyai istri seperti Nisa? Belum lagi ucapan mereka pada saya nanti. Neng, saya tak bisa menolak saat Abah mulai membicarakan soal pernikahan. Tanpa saya tahu, Abah sudah mempersiapkan semuanya. Undangan sudah disebar tanpa persetujuan saya. Tahu seperti apa rasanya jika saya harus mempertahankan nama baik Abah? Tak mungkin jika saya tiba-tiba saja kabur saat akad. Kata Abah, calon istri saya sudah mengenal saya dengan dekat. Tak disangka jika saat itu harus menikah dengan Neng Miftah. Gus Azam berkata dengan mata menerawang keluar jendela mobil. Hatinya terlalu rapuh jika melihat wanita menangis. Saat itu saya juga berkata pada Abah, pernikahan ini tetap akan berlangsung jika saya boleh menikah lagi. Abah tak keberatan asal dapat izin juga dari Neng Miftah. Toh Neng Miftah juga tak menolak dengan syarat itu. Tapi tidak secepat ini, Gus. Kita baru seminggu menikah. Dan Gus sudah punya istri baru. Apa kata orang-orang? Ucap Neng Miftah dengan berapi-api. Apa kata orang? Selalu itu yang dikatakan Abah dan keluarga pesantren. Tanpa mereka tahu apa keinginan saya. Apa yang saya rasakan selama ini. Kalian hanya mementingkan kata orang. Tak pernah mau mengerti apa kata hati saya. Gus Azam terlalu jahat, egois.
Gus Azam melirik Nyi Miftah yang kini tengah menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin ucapannya terlalu menyakitkan, tapi itu adalah kenyataan. Maafkan saya, Ning. Namun, saya kini sudah lelah. Cuplikan part selanjutnya. Dipandangnya Gus Azam dari kaca spion yang saat itu juga tengah memandangnya. Mata mereka beradu. Beberapa detik kemudian, Nisa membuang muka. Mata teduh Gus Azam seolah berkata bahwa lelaki itu yang kelak akan melindunginya, menggantikan sang ayah.